tanah Babilonia kuno yang penuh misteri, konon ada sebuah sumur. Dan di dasar sumur itu tersimpan sebuah legenda. Ini bukan legenda biasa loh, tapi sebuah kisah tentang surga, nafsu, dan kejatuhan yang sangat-sangat mengerikan. Inilah kisah Harut dan Marut. Nah, ini pertanyaan utamanya kan. Gimana ceritanya coba? Makhluk surga yang begitu suci, nasibnya bisa berakhir tragis, terperangkap di dasar sumur? Oke, ayo kita bedah ceritanya dari awal. Untuk ngerti kenapa mereka bisa jatuh, kita harus mundur dulu ke surga. Bayangin sebuah tempat yang serba teratur, di mana ketaatan itu mutlak. Dari atas sana, para malaikat ngeliatin kita, manusia di bumi. Makhluk yang membunuh, bohong, menyembah berhala, mereka heran. Dan mungkin sedikit sombong. Mereka nggak habis pikir, kok bisa sih ada yang berani durhaka sama Tuhan? Nah, ini dia momen kuncinya. Secara nggak langsung, mereka seolah menantang Sang Pencipta. Mereka yakin banget dengan kesucian mereka. Nafsu manusia itu, bukan apa-apa, nggak bakal bisa menggoyahkan iman mereka. Sebuah keyakinan yang ternyata akan segera diuji habis-habisan. Tuhan mendengar keyakinan mereka. Dan dari sekian banyak malaikat, 2 nama pun dipilih untuk membuktikan ucapan mereka. Nama mereka, Harut dan Marut. Mereka akan turun ke bumi untuk merasakan sendiri apa rasanya jadi manusia. Sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu hal penting yang perlu kita tahu ya. Kisah ini tuh masuk dalam kategori Israeliat. Gampangnya, ini semacam cerita rakyat dari Bani Israel, jadi fungsinya lebih sebagai pelajaran moral, bukan sebuah doktrin agama yang sifatnya mutlak. Bahkan ada hadis yang bilang, menceritakan kisah-kisah semacam ini tuh boleh-boleh aja. Tujuannya untuk diambil hikmahnya. Jadi, yuk kita lihat cerita ini sebagai cermin tentang sifat manusia dan betapa rapuhnya kita semua. Oke, jadi misi mereka dimulai di Babilonia. Mereka dibekali pengetahuan sihir, tapi bukan untuk disebarkan sembarangan. Setiap kali ada yang mau belajar, mereka selalu bilang, kami ini cuma ujian buat kamu, jadi jangan sampai kamu kafir. Tapi, ya namanya juga Babilonia, tempat itu penuh dengan godaan. Di tengah-tengah tugas mereka, ujian yang sebenarnya pun datang. Bukan dalam bentuk sihir atau kekuasaan, tapi dalam wujud yang paling klasik, sekaligus yang paling kuat, kecantikan seorang wanita. Dan sejak kemunculannya, semua keyakinan mereka tentang kesucian diri runtuh seketika. Takdir kedua malaikat ini berubah untuk selamanya. Nah, yang menarik dari legenda ini adalah penggambaran Zuhrah yang sangat hidup. Dia ini bisa dibilang standar kecantikan paripurna di zaman itu. Dan begitu Harut dan Marut melihatnya, semua keangkuhan dan keyakinan surgawi mereka langsung goyah. Nafsu, sesuatu yang dulu mereka pandang rendah, kini justru menguasai mereka sepenuhnya. Mereka yang pernah begitu yakin dengan kesucian diri, sekarang malah bertekuk lutut di hadapan pesona seorang manusia biasa. Zuhrah sadar betul betapa besar hafrat mereka. Nggak begitu saja menyerahkan dirinya. Dia ngasih syarat, sebuah ujian. Di dalam ujian, ada 3 pilihan, dan semuanya dosa besar. Menyekutukan Tuhan, membunuh, berzina, atau meminum khamar. Disinilah tragedi yang sesungguhnya dimulai. Mereka berpikir dan akhirnya memilih apa yang mereka anggap sebagai dosa paling ringan, meminum khamar. Tapi dosa kecil itu ternyata bukanlah akhir. Justru itu adalah gerbang pembukanya. Pilihan itu jadi awal dari kehancuran total mereka. Begitu akal sehat mereka hilang karena mabuk, mereka bukan cuma berzina dengan Zuhrah, tapi juga sampai membunuh seseorang yang mempergoki perbuatan mereka. Ini adalah efek domino yang mengerikan. Satu kompromi kecil menghancurkan skalanya. Terus gimana dengan Zuhrah? Setelah dia dapat apa yang dia mau, yaitu nama Tuhan yang agung yang bisa membuatnya naik ke langit, dia langsung meninggalkan kedua malaikat itu. Legenda bilang dia kemudian diabadikan sebagai bintang atau planet Venus. Sementara Harut dan Marut ditinggalkan begitu saja untuk menanggung semua akibat perbuatan mereka. Kesadaran akhirnya datang, tapi terlambat. Datang bersama penyesalan yang tak ada duanya. Pintu surga sudah tertutup rapat untuk mereka. Sekarang yang tersisa hanyalah keadilan dari Tuhan. Tapi dalam kemurahannya, Tuhan masih memberikan mereka pilihan. Bukan pilihan antara ampunan dan hukuman, tapi pilihan tentang di mana hukuman itu akan mereka jalani. Ini pilihan yang luar biasa mengerikan. Milih siksaan di dunia yang sifatnya sementara, atau siksaan abadi di akhirat. Sebuah dilema yang menunjukkan betapa fatal pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Mereka paham betul sifat hukuman ilahi. Siksaan di dunia, seberat apapun itu, pasti ada akhirnya. Sedangkan siksaan di akhirat, itu kekal.
Jadi, dengan pertimbangan itu, mereka memilih penderitaan yang pasti tapi terbatas. Dan pilihan itulah yang membawa kita kembali ke awal cerita. Ke sebuah sumur di tanah Babilonia, tempat hukuman mereka dijalankan. Sebuah akhir yang sangat-sangat jauh dari awal mereka yang begitu mulia di surga. Sampai hari ini, legenda itu terus hidup. Konon, mereka masih di sana. Tergantung terbalik, tersiksa, menjadi pengingat abadi bahwa kejatuhan terbesar seringkali bukan datang dari kejahatan yang direncanakan, tapi dari kesombongan, dari keyakinan buta akan kesucian diri sendiri. Kisah ini pun meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan. Kalau malaikat saja bisa jatuh hanya karena meremehkan satu godaan, lantas di manakah batas ketahanan kita sebagai manusia?